adalah seorang profesor ya yang ingin menyelidiki atau melakukan eksperimen berkaitan dengan kekekalan momentum sudut. Jadi dia pegang dua objek bermassa katakan. Bagaimana ketika objeknya jauh dari dia, dalam artian tangannya terentang, dan bagaimana ketika objeknya dia dekatin. Bagaimana ini artinya terkait dengan bagaimana kecepatan putarannya atau kecepatan sudutnya. Maka soalnya kira-kira seperti di bawah ini. Oke, untuk pembahasan soal nomor 1, jadi tadi kan profesornya pasti mengalami dua keadaan ya. Satu saat direntangkan dumbbellnya, satu lagi saat dia dekatkan ke perutnya. Maka menganalisisnya sederhana sebenarnya. Kita kategorikan keadaan mula-mulanya dan keadaan akhirnya. Keadaan mula-mulanya ya seperti ini, kedua tangannya terentang. Kemudian posisi keduanya adalah kedua tangannya merapat atau mendekat ke perutnya. Maka kalau kita beda lagi soalnya ya, maka massa dumbbellnya adalah 5 kg, satu dumbbell 5 kg. Kemudian inersia profesor ketika dumbbellnya berjarak 1 meter dari dia, ketika tangannya terentang adalah 3,0 kg meter kuadrat. Sedangkan ketika didekatkan ke perutnya hanya berjarak 0,2 meter dari poros rotasinya atau semakin dekat ke arah perutnya, dia memiliki momen inersia rotasi sebesar 2,2 kg meter kuadrat. Kemudian kecepatan berputar dia omega 1-nya kira-kira ini omega 1, kemudian yang ini omega 2 ya. Omega 1-nya sebesar 1 revolusi per 2 sekon. Jadi menempuh 1 revolusi dalam 2 sekon, artinya ya bisa kita tuliskan 0,5 revolusi per sekonnya. Yang ditanya adalah berapa kecepatan omega 2-nya, berapa kecepatan putaran di keadaan kedua, kemudian berapa energi kinetiknya, perubahan energi kinetiknya ya, bagaimana dengan energi kinetiknya. Jadi bisa Bapak tulis delta EK-nya. Maka kita selesaikan ya, tentunya karena ini sudah satu sistem kesatuan antara dumbbell dengan profesor ya, maka inersianya pasti inersia sistem. Jadi inersia sistem itu kan adalah inersia profesor ditambah inersia dumbbell yang dia pegang. Kemudian kita lihat pada mula-mula inersia sistemnya berarti inersia profesor pertama plus inersia dumbbell pertama 3 kg meter kuadrat plus 2 kali 5 kali 1 kuadrat ya, mr kuadrat. Totalnya jadi masanya kan jadi 10 ya, karena 2 dumbbell. Jadi inersia sistem pertama itu 13 kg meter kuadrat. Sedangkan kalau yang kedua yang berjarak 0,2 meter aja dari porosnya ketika dia dekatkan dumbbellnya, inersia sistemnya sekitar 2,6 kg. Caranya IP2 artinya inersia profesor di keadaan akhir posisi kedua ini plus inersia dumbbell kedua, jaraknya yang berubah ya 0,2, masanya tetap, dumbbellnya tetap 2. Jadi kita peroleh inersia sistem kedua sekitar 2,6 kg meter kuadrat. Maka supaya kita bisa tahu berapa kecepatan putaran omega 2-nya atau kelajuan sudut keadaan akhirnya, maka kita gunakan hukum konservasi momentum sudut. Artinya momentum mula-mula akan sama dengan momentum akhir. Maka I1 omega 1 akan sama dengan I2 omega 2. 13 kg meter kuadrat plus 0,5 revolusi per sekon, itu tadi omega 1-nya, itu akan sama dengan 2,6 dikali omega 2. Maka kalau kita hitung ini, omega 2-nya akan dapat sekitar 2,5 revolusi per sekon. Artinya ya 5 kali omega 1 ya. 2,5 kan sama dengan 5 kali 0,5. Jadi bisa kita tuliskan bahwa omega 2-nya itu sekitar 5 kali omega 1-nya. Maka ketika dumbbellnya semakin dekat ke badan profesor, dia akan bergerak dengan kelajuan sudut yang semakin besar. Terbukti melalui analisis ini. Kemudian yang kedua kita mau lihat perubahan energi kinetiknya. Kalau momentumnya kekal, momentum sudutnya kekal, menurutmu energi kinetiknya bakalan kekal? Makanya tetap stay di video. Kemudian di B kan yang ditanya adalah perubahan energi kinetiknya. Kita udah tahu nih, ternyata yang momentumnya pasti kekal. Tapi bagaimana dengan energi kinetik rotasinya? Apakah energi kinetik rotasi keadaan mula-mula akan sama dengan energi kinetik rotasi keadaan kedua? Atau dengan kata lain, apakah energi kinetik rotasi pertama sama dengan energi kinetik rotasi kedua? Maka kita akan buktikan. Nah,
Nah, dengan omega 1 dari 0,5 revolusi per sekon, omega 2 2,5 revolusi per sekon, inersia pertama, sistem pertama 1,3 kg meter kuadrat, inersia kedua 2,6 kg meter kuadrat ya. Kemudian omega 2 ya 5 omega 1 ya secara perbandingan. Maka omega 1 kalau kiranya mau Bapak ubah ke radian per sekon boleh nggak? Boleh. Kalikan aja 2 V radian per revolusi ya, 2 V radian per revolusi. Jadi akan kita peroleh bahwasanya omega 1 itu sama dengan V. Karena apa Pak? Ya karena 2 kali 0,5 1 dikali V revolusi habis radian per sekon. Jadi sekitar V 3,1 radian 3,14 radian per sekon ya. Kemudian untuk W2 itu sama dengan 5W1. 5 kali 3,14 dikali kita kalikan ya hasilnya akan 15,7 sekitar 15,7 radian per sekon. Maka kita cari nih. Energi kinetik rotasi pertama, kita kan udah belajar kemarin ya. Bahwasanya energi kinetik rotasi sama dengan I setengah ya, setengah I omega kuadrat. Maka kita masukin nilai-nilainya, setengah kali 1,3 dikali 3,14 dikuadratkan itu sekitar 64 joule. Kemudian energi kinetik rotasi keduanya setengah I2 omega 2 kuadrat ya. Ini omega 1 kuadrat, omega 2 setengah kali 2,6 I2 2,6 kg meter kuadrat. Kemudian omega kuadratnya adalah 15,7 radian per sekon dikuadratkan. Jadi diperoleh sekitar 320 joule. Maka perubahan energi kinetiknya jadi terbukti ya. Energi kinetik rotasinya tidak kita lihat 64 joule berubah menjadi 320 joule. Jadi perubahannya sekitar 320 dikurang 64. Kalau kamu hitung yang sekitar 256 joule. Nah, pertanyaannya kira-kira energi kinetiknya dari mana? Kok bisa berubah gitu loh? Energi kinetiknya itu sebenarnya adalah perubahannya usaha yang profesor lakukan ketika dia menarik dumbbellnya menuju semakin mendekat dengan perutnya. Sebenarnya dia mengerjakan yang namanya usaha yang besarnya sekitar sama dengan perubahan energi kinetiknya. Jadi jangan bingung kira-kira usaha atau perubahan energi itu diakibatkan apa ya, karena si profesor mengerjakan gaya menarik ya. Nah, untuk soal nomor 2 adalah kira-kira contoh kasusnya di CD ya, CD tipis yang berputar dan mengalami perubahan kecepatan. Kira-kira soalnya seperti di bawah ini. Yang ditanyakan adalah berapa perubahan momentum sudut atau momentum angular dari proses yang terjadi pada soal. Nah, soal nomor 2 bisa kita bahas dengan mencari perubahan momentum sudutnya ya, karena untuk soal ini inersianya tetap, cuman yang berubah itu adalah kelajuan sudutnya, kelajuan CD berputar. Maka kalau kita lihat soal ya, M-nya akan kita tahu 16,3 gram, jari-jari CD-nya sekitar 6 cm. Kemudian kecepatan putaran pertamanya mulanya 52,4 radian per sekon, melambat menjadi negatif 20,9 radian per sekon. Artinya negatif ini hanya menunjukkan arah ya, hanya menunjukkan arah dari putaran tersebut. Misalkan kalau kita kemarin sepakat ya searah putaran jam negatif berlawanan putaran jam positif, kira-kira gitu. Kemudian yang ditanya berapa perubahan momentumnya. Nah, perubahan momentum kan adalah perubahan inersia rotasi dikali dengan omeganya ya. Maka ya inersianya konstan, maka yang berubah adalah omeganya, kelajuan sudutnya. Kita tuliskan, kita cari dulu nih inersianya berapa. Inersia CD yang ditangkap silinder bejal itu sama dengan setengah meter kuadrat. Kemarin udah kita diskusikan di inersia rotasi. Maka setengah dikali 16,3 kali 10 pangkat 3 kg, karena dari gram kita konversi menjadi kilogram yang ini ya. Kemudian dikali dengan 6 kali 10 pangkat minus 2 meter dikuadratkan, karena dari sentimeter ya kita konversi jadi meter, hasilnya seperti ini. Maka kalau kita kalikan atau kalian kalikan, ini mungkin sebesar, dan ini sebesar 2,934 kali 10 pangkat negatif 5 kg meter kuadrat ya. Jadi selanjutnya maka inersi delta R nya adalah inersia dikali W2 dikurang omega 2 dikurang omega 1. Omega 2 nya tadi adalah ini ya 20,19 radian sekon, sementara omega 1 nya itu sekitar 52,4 radian per sekon.
Ya, jadi kalau kita hitung delta L nya akan dapat sekitar 9,2 kali 10 pangkat negatif 4 kg meter kuadrat per sekon. Bisa kalian hitung sendiri ya, memverifikasi apakah jawabannya sudah benar. Bapak rasa itu untuk hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan stay produktif. Salam.